Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfianti, NIM 2006030. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Padli Pratama MPD selaku pembimbing pertama. Lalu tidak lupa juga kepada Bapak Jajang Bayu Kelana selaku pembimbing kedua. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari rancang bangun video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi IPA sifat-sifat bunyi kelas 4 sekolah dasar. Langsung saja kita ke latar belakang. Nah, di sini ada kondisi ideal. Mata pelajaran IPA bertujuan agar siswa dapat memahami alam dan mampu memecahkan masalah yang mereka jumpai di sekitar. Selain itu, mata pelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu alam secara sistematis sehingga bukan hanya kumpulan fakta-fakta, tetapi suatu proses penemuan berupa pengalaman konsep juga yang diterapkan. Lalu di sini ada kondisi di sekolah. Pada pembelajaran di kelas, pembelajaran IPA ini hanya sebagian peserta didik yang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, ada juga berupa masalah pemahaman peserta didik kurang memperhatikan penjelasan guru tentang materi pembelajaran. Peserta didik banyak yang mengobrol, main-main, atau tidak memperhatikan guru saat menerangkan saat proses pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, masalah tersebut terjadi dikarenakan guru jarang menggunakan media pembelajaran sehingga kurang menarik perhatian dari peserta didik. Nah, di sini ada solusi yang pertama, yaitu strategi yang dapat digunakan oleh guru dalam mengaktifkan peran siswa dalam kelas, yaitu menggunakan media video pembelajaran. Sebenarnya di sekolah yang saya teliti, guru juga sudah menggunakan media pembelajaran, hanya saja menggunakan media video pembelajaran yang disediakan oleh YouTube saja sehingga tidak dapat dirubah dan disesuaikan dengan keinginan penyajian sendiri. Nah, solusi yang kedua berupa media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning. Video pembelajaran merupakan jenis media yang melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran. Dalam proses pembelajaran, maka video pembelajaran ini dapat mendukung dalam mata pelajaran IPA, khususnya materi sifat-sifat bunyi karena keterlibatan materi sifat-sifat bunyi yang dapat merangsang indera pendengaran dengan menggunakan media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva. Guru dapat mudah merancang desain video lebih menarik dan interaktif. Sebagaimana Triningsih 2021 menyampaikan bahwa Canva mempermudah guru serta peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi, kreativitas beserta manfaat lain. Hal ini dikarenakan hasil desain menggunakan Canva mampu meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu, guru juga harus bisa memilih metode untuk pembelajaran supaya tercapainya tujuan pembelajaran. Di sini ada metode problem based learning. Mengapa memakai metode ini? Karena di sini siswa diharuskan dapat melakukan penyelidikan autentik yang meliputi menganalisis dan mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa informasi, melakukan percobaan eksperimen, dan merumuskan simpulan, sehingga dapat memperkuat pemahaman konsep. Ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui proses pengembangan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi IPA sifat-sifat bunyi kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi IPA sifat-sifat bunyi kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, mengetahui respon siswa terhadap
video pembelajaran berbasis aplikasi Canva menggunakan atau dengan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi IPA sifat-sifat bunyi kelas 4 sekolah dasar. Dan yang terakhir untuk mengetahui pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep materi IPA sifat-sifat bunyi kelas 4 sekolah dasar. Metode yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah R&D atau Research and Development. Research and Development ini atau yang kita kenal sebagai R&D adalah sebuah metode penelitian untuk mengembangkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Kemudian digunakan untuk menghasilkan dan mencoba keefektifan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada subjek dan lokasi penelitian. Subjek dan lokasi penelitian ini dilakukan di SDN Sirna Galih, Kabupaten Bandung Barat untuk uji coba lapangan terbatas terhadap 10 orang siswa di kelas 4B dan untuk uji coba lapangan uji luas terhadap 21 orang di kelas 4B sama. Yang membedakan hanya jumlahnya saja. Lalu ada instrumen penelitian berupa non-tes dan tes. Non-tes ada wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi. Tes ada tes pemahaman konsep berupa pre-test dan post-test. Nah, hasil pengembangan produk. Proses pengembangan produk dilakukan sesuai dengan langkah-langkah R&D model Borg and Gall. Di antaranya, yang pertama ada studi pendahuluan. Pada studi pendahuluan didapatkan data yang berasal dari informasi mengenai kondisi pembelajaran di SDN Sirna Galih tersebut. Hasil informasi tersebut mengenai proses pembelajaran, karakter siswa pada saat belajar, dan pengembangan media pembelajaran video di sekolah tersebut, yang kemudian diperoleh dari wawancara dengan guru dan siswa. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut yaitu penyampaian guru yang masih kurang menarik sehingga siswa kurang memahami pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, video pembelajaran dengan aplikasi Canva belum pernah digunakan. Yang ketiga, pembelajaran yang dilaksanakan masih berupa model metode konvensional atau masih dengan ceramah. Yang keempat, tidak semua siswa memahami pemahaman konsep IPA. Lalu yang kedua ada perencanaan produk. Tahap desain sendiri adalah tahapan perancang video pembelajaran yang meliputi rumusan tujuan pembuatan video pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pembuatan video pembelajaran menggunakan metode problem based learning sebagai alur video pembelajaran, membuat video pembelajaran berbasis aplikasi Canva sebagai rancangan awal pembuatan video pembelajaran, lalu mengumpulkan objek yang sesuai dengan materi pada video pembelajaran, dan penyusunan instrumen untuk menguji kelayakan video pembelajaran sebagai media pembelajaran siswa. Lalu setelah produk tersebut dirancang, kemudian diberikan kepada dosen ahli untuk meninjau terhadap produk yang sedang dikembangkan. Uji coba awal ini memvalidasi produk yang sedang dikembangkan. Validasi produk dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi, serta ahli instrumen tes. Hasil dari tinjauan tersebut berupa saran dan masukan dari dosen, ahli, dan praktisi. Selanjutnya berupa revisi produk dikarenakan adanya masukan dan saran dari ahli dosen maupun praktisi, maka dilakukannya revisi produk kepada media video pembelajaran berupa yang tadinya 1 video pembelajaran untuk 3 pertemuan menjadi 3 video pembelajaran untuk 3 pertemuan. Lalu dilaksanakanlah uji coba lapangan terbatas. Dalam uji coba lapangan terbatas ini melibatkan 10 orang siswa kelas 4B SDN Sirna Galih. Dalam proses pelaksanaannya dilakukan observasi untuk mengetahui
keadaan siswa saat pembelajaran berlangsung, dan respon angket siswa untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning. Saat pembelajaran berlangsung, siswa menyimak video pembelajaran yang ditayangkan dalam proyektor. Lalu siswa berdiskusi terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam video dengan teman kelompoknya sesuai dengan fase pada pemecahan masalah di dalam problem based learning. Setelah itu, siswa mengerjakan LKPD yang ditayangkan atau diinstruksikan dalam media video pembelajaran tersebut. Siswa kembali berdiskusi dengan bantuan siswa antar siswa maupun guru antar siswa untuk menyelesaikan pemecahan masalah dalam LKPD yang mereka kerjakan. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka sendiri. Selanjutnya ada revisi produk kembali. Nah, revisi produk ini dilakukan jika ada kesalahan dalam media video pembelajaran. Misalnya, kesalahan pengetikan dapat dibetulkan dengan kembali mengedit video pembelajaran di dalam aplikasi Canva. Selanjutnya, ada uji coba lapangan luas. Nah, uji coba lapangan luas ini sama halnya dengan uji coba lapangan terbatas. Pembedanya hanya pada jumlah siswa yang terlibat. Kalau pada uji coba luas ini melibatkan 21 orang siswa kelas 4B SDN Sirna Galih. Yang terakhir ada tahap final produk. Produk sepenuhnya direvisi oleh data yang diperoleh dari langkah ke-8 dan kemudian diluncurkan sebagai produk akhir. Hasil dari uji coba lapangan luas akan menjadi dasar untuk merevisi pada tahap akhir media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning yang akan dikembangkan untuk memperoleh produk akhir. Pada validasi produk, berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh para ahli, media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dinyatakan valid atau layak digunakan. Pada ahli media memperoleh 93,75%, ahli materi memperoleh 90%, dan ahli praktisi memperoleh 96,25%. Ketiga hasil tersebut memperoleh kategori sangat baik. Lalu ada respon siswa terhadap produk. Respon siswa terhadap produk yang dikembangkan yaitu media video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning mendapat respon yang positif. Rata-rata dari kedua uji tersebut. Pada uji coba lapangan terbatas memperoleh 92% dan pada uji coba luas memperoleh 94%. Kedua hasil tersebut memperoleh kategori sangat baik. Pada peningkatan pemahaman konsep IPA, penggunaan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA pada materi sifat-sifat bunyi siswa kelas 4 SD berdasarkan hasil siswa pada pretest dan posttest dengan perolehan nilai rata-rata pada uji coba lapangan terbatas memperoleh rata-rata 52 dan hasil posttest memperoleh rata-rata nilai 83. Sedangkan hasil pretest pada uji coba lapangan luas memperoleh 62 dan hasil posttest memperoleh rata-rata nilai 84. Serta perolehan rata-rata N9 score pemahaman konsep pada uji coba lapangan terbatas adalah 0,64 sedangkan N9 score pemahaman konsep pada uji lapangan luas adalah 0,57. Kedua hasil N9 tersebut memperoleh kategori sedang.
Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan penelitian ini menghasilkan sebuah produk yaitu video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem-based learning yang layak digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA kelas 4 dengan menggunakan metode penelitian Research and Development atau yang kita kenal R&D model Borg and Gall. Lalu ada produk video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem-based learning dilakukan validasi oleh validator. Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa produk ini layak digunakan. Lalu ada respon siswa terhadap video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem-based learning memperoleh kategori sangat baik dengan respon positif dari para siswa. Lalu yang keempat, ada penggunaan video pembelajaran berbasis aplikasi Canva dengan metode problem-based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA kelas 4 SD. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.